Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nureski Fatima dengan NIM 1962202043, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas final mata kuliah Etika Bisnis Islam. Langsung saja, yang pertama, etika produksi. Tujuan utama etika produksi menurut Islam adalah memaksimalkan masalah produsen, tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja, tetapi juga mengejar tujuan yang lebih luas, yaitu pahala dunia akhirat. Etika produksi menurut konvensional. Tujuan produksi dalam konvensional adalah untuk memperoleh laba yang besar-besarnya. Nilai-nilai akhlak etika produksi. Yang pertama, berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi ke pertujuan akhirat. Yang kedua, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Yang ketiga, mengikuti syarat syah dan rukun akad atau transaksi. Kedua, etika konsumsi menurut Islam. Dalam berkonsumsi, Islam mengajarkan untuk memastikan barang atau jasa tersebut dijamin kehalalannya. Etika konsumsi menurut konvensional. Tujuan etika konsumsi menurut konvensional adalah untuk mencapai kepuasan maksimum dari kombinasi barang dan jasa yang digunakan. Nilai-nilai akhlak etika konsumsi, yaitu terdapat dalam etika konsumsi adalah pelarangan terhadap sikap mewah. Ali Abdul Ar-Rasul juga menilai dalam masalah ini bahwa gaya hidup mewah atau israf merupakan faktor yang memicu terjadinya degensi moral masyarakat yang akhirnya membawa kehancuran masyarakat tersebut. Yang ketiga, etika distribusi. Menurut Islam adalah norma-norma atau kaidah-kaidah etik proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip distribusi yang meluas, keadilan sosial dan larangan ikhtiar. Etika distribusi menurut konvensional adalah penyaluran, pengiriman, pembagian kepada beberapa orang maupun beberapa tempat, yang sedangkan menurut teori distribusi Islam bahwa distribusi itu mencakup lebih luas karena semua diatur di semua aspek, baik itu dari kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber kekayaan, dan itu semua diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nilai-nilai akhlak etika distribusi. Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam memelihara keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya mencapai manusia akan kebahagiaan akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip modal dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Qardawi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam berdasarkan pada nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Yang keempat, etika pasar menurut Islam. Memiliki prinsip yang menjaga aturan dalam hukum Islam atau aturan hukum ekonomi syariah. Pemasaran dalam Islam harus mengandung pemasaran syariah, yakni pemasaran yang selalu memperhatikan aturan dan tujuan ekonomi Islam. Akan lebih baik jika seorang pelaku bisnis memperhatikan norma yang berlaku atau tata cara dengan dagang yang ada dalam Islam. Etika pasar menurut konvensional bersifat bebas, nilai-nilai atau value free atau sekuler. Akibatnya, standar bahwa sesuatu dianggap benar atau salah, atau standar bahwa sesuatu dianggap baik atau buruk ditentukan secara relatif berdasarkan bagaimana konsumen mempersepsikan. Nilai-nilai akhlak etika pasar. 1. Memasarkan barang dengan ikhlas dan tulus. 2. Berusaha atau ikhtiar. 3. Amanah. 4. Sadar dengan perkembangan zaman. 5. Jujur dalam mengukur kualitas dan kuantitas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.